Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Irizal Mahendra. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang instalasi komputer. Topik bahasan kita pada kali ini yaitu yang pertama hardware atau perangkat keras, yang kedua software atau perangkat lunak, yang ketiga apa saja yang mempengaruhi kinerja sebuah komputer atau PC, dan yang terakhir yaitu permasalahan apa saja yang sering terjadi ketika melakukan instalasi software atau OS. Yang pertama yaitu hardware atau perangkat keras. Perangkat keras komputer adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau software. Contoh perangkat keras yaitu diantaranya ada monitor, keyboard, mouse, CPU, RAM, ROM, power supply, hard disk, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu software atau perangkat lunak. Software yakni merupakan perangkat yang berupa aplikasi atau program yang diciptakan dan dirancang oleh programmer sehingga dapat beroperasi. Contoh perangkat lunak yaitu yang pertama ada operating system, kemudian ada application software, kemudian ada firmware, kemudian ada software development tool, ya, kemudian ada juga freeware dan lain-lain. Kemudian apa saja yang mempengaruhi kinerja sebuah komputer atau PC? Yang pertama yaitu banyaknya aplikasi berjalan di belakang sistem. Semakin banyak komputer kita dengan software, biasanya akan semakin memperlambat kinerja komputer, meskipun pengaruhnya ada yang relatif kecil dan ada yang relatif besar. Penting untuk diketahui ketika menginstal software, cek apakah ada aplikasi yang senantiasa berjalan di belakang. Hal ini bisa diketahui dengan program seperti Autorun. Yang kedua yaitu malware atau virus, worm, trojan, dan lain sebagainya. Ketika komputer kita terkena malware, sudah hampir dapat dipastikan bahwa kinerja komputer akan lambat. Virus akan sering menggunakan sumber daya komputer baik RAM atau CPU, termasuk juga senantiasa memantau aktivitas komputer. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap kinerja aplikasi lain. Yang ketiga yaitu RAM atau memori yang pas-pasan. Banyak sedikitnya jumlah RAM atau memori yang kita gunakan memang tidak bisa membuat standar sama untuk satu komputer dengan komputer lain atau bahkan sistem operasi. Yang keempat yaitu keadaan hardware komputer yang kotor atau tidak terawat atau jarang dibersihkan dari debu. Keadaan hardware komputer yang kotor juga dapat menyumbang sebagian besar masalah dalam komputer kita. Karena debu yang biasanya menempel pada hardware komputer adalah debu yang bersifat konduktif, dan hal tersebut juga dapat mengakibatkan konsleting pada peralatan komputer kita. Yang kelima yaitu banyaknya software yang terinstal. Meskipun software yang diinstal tidak berjalan di belakang, tetapi hampir setiap software selalu menambahkan entry atau data ke registry. Sehingga semakin banyak software yang diinstal, ukuran registry atau Windows juga akan semakin besar. Kemudian permasalahan apa saja yang sering terjadi ketika melakukan instalasi software atau OS? Yang pertama yaitu komputer terasa lambat. Inilah masalah yang paling sering dialami oleh pengguna komputer. Tiba-tiba loading komputer lambat, membuka software lambat, dan lain sebagainya. Jika mengalami hal ini, maka teliti apakah space hard disk terlalu penuh. Cara mengatasinya ialah dengan membersihkan hard disk dari file-file yang sudah tidak dibutuhkan lagi agar komputer bisa bernafas lega. Berikutnya yaitu download terasa lambat. Jika merasa proses download atau membuka website terasa lambat, maka cek apakah ada program background yang sedang berjalan dan menggunakan koneksi internet. Windows Update, antivirus update, sinkronisasi email klien, dan lain sebagainya terkadang membuat proses download menjadi lambat.
Tunggu proses tersebut selesai dan kecepatan internet akan kembali normal. Berikutnya yaitu komputer restart terus-menerus. Untuk mengatasi masalah ini, pastikan Windows dalam keadaan up to date. Update antivirus dan scan komputer secara menyeluruh. Virus dan bug Windows terkadang menyebabkan restart secara tiba-tiba. Berikutnya yaitu sistem korup atau error. Jika sistem operasi komputer mengalami korup atau error, mungkin ada file sistem yang terhapus atau rusak. Siapkan DVD instalasi dan lakukan repair otomatis. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.